yang terdiri dari Julius Kue, atlet legendaris Kabupaten Mimika, pernah tahan. Bagus. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Karolus Boy. Sesuai dengan arti kirap secara harfiah adalah perjalanan beriring-iring secara teratur. Kirap api pon adalah sebuah tradisi perjalanan api abadi dari kota satu ke kota selanjutnya dengan tujuan menyebarkan kobaran semangat dan simbol kehangatan dalam berkompetensi secara sportif. Wujudan dari kebudayaan khas Papua yang bermakna kesetaraan, kemurnian, dan kekuatan. Terinspirasi dari alat musik kebanggaan Papua yaitu tifa yang mengartikan sikap keteguhan dan keberanian masyarakat Papua. Di posisi atas obor terdapat motif segitiga berwarna kuning keemasan menggambarkan sebagai gunung yang membawa pesan karena Papua dikaruniai sumber kekayaan alam yang. Dan dari sini kita mulai start untuk keliling kota Timika sampai terakhir. Ini kita akan finish di lapangan sehingga kita akan dapat. Terima kasih. Saya kira begitu kita akan mulai start. Terima kasih. Kuasai santai, kakimu di bawah kaki, di bawah kaki. Nah, yo, Bu. Wes, tahan nih. Oke, ayo deh. Pelan-pelan, dia nggak sadar, terus. Dan nama, ayo escape, lupa. Wait, escape dan 2 menit lagi nih, ketinggalan nih, ayo deh. 2 menit, top position kamu ayo. Awas. Kapan atlet ini diperiksa lagi? Target waktu untuk mereka sembuh itu berapa lama? Saya pikir nanti 5 hari sejak tanggal terkonfirmasi. Jadi kalau kemarin tanggal 2, paling tidak besok mereka sudah mulai di swab lagi. Kita perlu semoga mereka tetap sudah bisa menunjukkan hasil negatif dan bisa kembali ke daerah asal. Dan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter penanggung jawab, dokter spesialis paru tidak menunjukkan gejala apapun atau asimptomatik, saya pikir proses kesembuhan pada atlet akan jauh lebih cepat. Atlet mereka lebih disiplin terhadap waktu, lebih care terhadap gaya hidup, perilaku hidup sehat. Saya yakin mereka akan lebih cepat sembuh, dan ini harus kita
berdoa sama-sama supaya mereka cepat selesai isolasi dan bisa kembali ke daerah asal. Inilah Mimika harus juga menjadi tuan rumah yang baik. Kemudian bagaimana dengan PCR, khususnya kontingen termasuk teman-teman pers yang dari luar yang akan kembali, silakan menghubungi call center untuk bidang kesehatan Mimika. Tim kami jadi cukup menyiapkan KTP, kemudian mengisi Google Form. NIK menjadi penting. Kemudian 3 hari sebelum keberangkatan, kira-kira bayar apa enggak? Gratis lah, gratis. Nah, kita berharap hari ini, tadi saya lupa. Terima kasih banyak buat warga Mimika, rekan-rekan pers, teman-teman pers Mimika ini. Mereka sudah sama-sama dengan saya itu sejak tahun 2004, 2003, dari HIV sama sudah persis, bahkan sampai hari ini. Dan karena kerjasama dengan media yang baik, masyarakat menjadi teredukasi. Khusus untuk COVID-19 pun sama. Nah, yang perlu saya garis bawahi, perlu teman-teman pers tahu, dengan penambahan 13 kasus baru pada penyelenggaraan PON baik atlet official, itu tidak mempengaruhi tingkat kematian, tidak mempengaruhi apapun. Jadi positivity rate Mimika tetap secara sustain dalam 14 hari terakhir ada di bawah 2%. Itu indikator pertama, positivity rate. Yang kedua, angka kematian kami tidak melebihi dari angka 1%. Secara konsisten dalam 14 hari terakhir, terhitung sejak tanggal 22 September sampai kemarin tanggal 5 Oktober. Angka kesembuhan kita signifikan tetap naik, yang mana di bulan lalu, bulan Juli itu turun dari 97% ke 84%, itu paling rendah itu, tetap ada kembali di angka 97%. Dan kita hari ini berdasarkan Imendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 terkait dengan pemberlakuan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali, Timika masuk pada turun dari level 3 menjadi level 2. Semoga ini tetap berjalan terus, berjalan baik ke depan, dan ini kerjasama masyarakat, kerjasama rekan-rekan pers. Dan kami sangat berharap ketika ada level 2, apabila pelaku perjalanan dalam negeri sudah vaksinasi COVID-19 2 dosis atau dosis lengkap, sebenarnya kalau masuk ke Pulau Jawa dan Bali cukup dengan antigen. Kita berharap dalam beberapa waktu dekat ini ada regulasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Satgas COVID nasional. Tapi jika tidak ada, saya pikir tidak masalah. Teman-teman media yang ingin kembali cukup menghubungi 0813 4320 4626 atau masuk ke kesehatan PON 20 klaster Mimika. Kalau enggak masuk ke kesehatanmimika.org. Di sana ada Google Form, tapi 3 hari sebelum berangkat ya. Kami akan proses itu, tim kami yang turun swab. Jadi kalau misalnya teman-teman semua stay-nya di hotel ini, tim swabber kami akan datang untuk melakukan swab spesimennya yang nanti bergerak ke sana ke sini. Semoga tidak ada yang positif. Itu doa kita terakhir. Datang dengan senyum, pulang juga tersenyum. Terima kasih Mas Rangga. Siap Mas Iksan. Soal ini Pak, penerapan prokes ini Pak, Ya. lihatnya seperti apa Pak? Saya melihat ini animo masyarakat ini selain futsal kemarin, basket juga luar biasa nih Pak. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak Pak untuk mengantisipasi terjadinya penularan atau kiat penerapan prokes seperti apa yang dilakukan oleh Satgas COVID dengan penonton yang ada di basket itu Pak? Ya, terima kasih Mas Iksan. Memang animo masyarakat ini tidak bisa kita bendung. Seakan-akan nggak ada PON lagi. Saya yakin masih akan ada PON. Mungkin bukan PON, namanya berbeda, tapi eventnya sama kok. Iya ya. Nah,
semoga hari ini thermal scanner sudah terpasang. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan termogan satu-satu datang kita ngecek capek gitu ya. Jadi ada thermal scanner, jadi di layar kami langsung lihat. Semoga sudah terpasang karena alat perawatannya sudah ada 2-3 hari kemarin. Yang kedua, kami memang merubah flow penonton untuk datang. Jadi lebih awal, contoh di basket atau di Mimika Sport Complex secara keseluruhan, tim kami minta untuk di pintu masuk gerbang halaman itu udah ada pemeriksaan sertifikat vaksin di situ. Saya memang tadi pergi lihat belum, tetapi nanti saya akan minta karena animo masyarakat terutama basket dan atletik makin lama makin banyak. Kita akan kembali menggunakan skenario yang seperti kemarin di final futsal meskipun kecolongan, tetapi kami sudah tetap melakukan upaya yang maksimal, yaitu di gerbang masuk di venue itu ada pemeriksaan sertifikat vaksin, pengukuran suhu tubuh, kemudian waktu penonton akan masuk di arena itu akan diperiksa lagi, dilakukan verifikasi kembali sertifikat vaksin. Kemudian setelah masuk untuk mau menuju ke tribun, di situ akan ada tim prokes yang akan menuntun, mengarahkan, mendampingi sampai ke tempat duduk. Saya selama PON saya tidak pernah masuk ke dalam venue untuk nonton. Saya lebih senang saya nonton di televisi supaya saya bisa melihat gambaran secara keseluruhan. Ternyata semua tanda yang diberikan silang itu justru jadi tempat jalan, jadi tempat duduk, itu menjadi atensi. Kemudian kalau kita lihat di awal ketika tanggal 23 sampai pada futsal kemarin final, tim yang penerapan prokes itu tidak hanya tim kesehatan saja, tetapi kami di backup juga oleh teman-teman dari TNI dan Polri. Kalau kita lihat yang berompi, yang berpenampilan lebih soft itu adalah teman-teman dari TNI dan Polri, untuk mengingatkan agar tetap jaga jarak. Apapun kami coba untuk melakukan sesuai dengan standar, negosiasi dengan penonton pun tetap dilakukan karena antusias atau animo masyarakat yang begitu tinggi. Kami menghindari jangan sampai ada benturan. Gitu. Ini PON pertama kali di tengah-tengah pandemi COVID. Saya pikir pasti masih banyak kekurangan. Namun pembelajarannya itu sangat penting untuk event-event berikutnya, bukan cuma di Timika, tapi di Indonesia. Gitu. Terima kasih Mas Iksan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terakhir Pak. Saya terkait dengan varian baru, saya mau abaikan itu. Jika kalau varian baru itu menularkan, maka teman-temannya satu hotel itu semua sudah terpapar, bahkan lawannya semua sudah terpapar. Tetapi buktinya 2 kali PCR negatif. Apapun CT value yang rendah, tetapi dia sudah mendapatkan dosis kedua berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis, dia dalam keadaan baik. Gejalanya adalah batuk pilek biasa. Berarti clear ya? Oke. Yang kedua, kapasitas atau modalitas untuk pemeriksaan PCR. Saya bangga sekali Kabupaten Mimika bisa berkontribusi setiap hari kepada semua PCR di Provinsi Papua dari kecepatan testing. Itu lebih dari 50%. Jadi Kabupaten Mimika memberikan kontribusi itu. Kami sudah menghitung kok dengan armada atau maskapai yang keluar, berapa nanti kontingen yang rata-rata pulang setiap hari. Nggak sampai 300. Ya kan? Kemampuan tes kami per hari dan swiper kami bisa mencapai 240 per hari. Bahkan bisa lebih. Mudah-mudahan kalau modalitas kami untuk TCM datang lagi, berarti modalitasnya bisa sampai 5. Hari ini kami pakai 3 mesin PCR. RSUD khusus untuk kontingen, termasuk teman-teman pers yang mau pulang, kalau mendaftar lewat kami, maka slot untuk RSUD bisa sampai 180 spesimen per hari. Kemudian di Kuala Kencana bisa membuka 50, karena dia juga harus melayani
karyawan yang cuti maupun yang pulang cuti. Kemudian dari RSMM 10. Kalau misalnya saja kami punya mesin tes cepat molekuler itu tiba, kami sehari bisa nambah 50. Jadi modalitas untuk itu, saya pikir puncak atlet pulang itu kemarin di tanggal 1, tanggal 2. Yang berikutnya tinggal atletik itu adalah dengan jumlah atlet yang terbanyak. Tetapi manajemen ini sudah didesain sebelum PON ini dilakukan, selagi teman-teman bisa mengarrange perjalanan 3 hari sebelum berangkat mengabarkan ke kami. Kami juga mendesain waktu, kalau swab kami misalnya jam 7 atau jam 6 pagi, jam 8 langsung spesimennya kami antar di Kuala Kencana dan juga di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, sore gini hasilnya keluar. Kontingen dan tamu itu menjadi prioritas kami. Kalau pelaku perjalanan yang lokal itu punya urusan dengan manajemen di rumah sakit. Yang kami prioritaskan adalah para tamu yang datang dalam rangka PON. Dan seluruh tamu yang datang dalam rangka PON yang kembali free. Yang tidak kalah penting juga untuk malaria. Nanti teman-teman pers yang dari luar, kalau mau pulang itu harus diperiksa malaria, karena nanti diperiksa secara terintegrasi. Kami akan memantau selama 3 bulan. Jadi namanya survei migrasi. Dan nanti akan dibekali juga dengan alat tes cepat, supaya kalau misalnya demam bisa dites sendiri. Kalau positif bagaimana? Pasti akan terhubung dengan Dinas Kesehatan setempat, Kemenkes, kemudian dengan kami. Itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pers. Cukup. Pembatasan, Pak. Pembatasan. Oh iya, pembatasan. Sebenarnya masih berlaku. Hari ini turun PPKM level 2. Tahun lalu sebelum ada vaksin, ketika ada pembatasan, kasus itu turun. Jakarta kalau turun, Tembagapura turun, Kota Timika itu turun. Kan gitu. Ditambah dengan pembatasan, tambah penerapan prokes, itu akan jauh lebih bagus. Nah, memang sampai hari ini sebenarnya pembatasan masih berlaku. Saya tidak tahu, kebetulan saya tidak masuk ke dalam tim yang melakukan pembatasan. Tapi sebenarnya ini butuh kesadaran, awareness dari para masyarakat. Jika kalau sudah pulang dari venue jam 8, jam 9, nggak usah mau kemana lagi gitu. COVID tidak kita kena, tetapi malaria jangan sampai menjadi pengganti. Satu kali orang sakit itu kualitas hidupnya kurang 1 tahun dia hidup gitu. Jadi berkurang 1 tahun. Terima kasih. Mungkin baik, cukup sekian.